Oke, tutor pertama dari saya dulu, tutor awal. Langsung share screen saja saya. Hmm, udah kelihatan belum? Aman-aman. Aman, oke. Jadi di tutor awal ini kita akan, aku akan sampaikan materi yang arus, terus resistivitas dan resistansi, terus daya. Pertama arus dulu. Oh, draw. Satu arus. Apa itu arus? Arus adalah jumlah banyaknya muatan yang melewati sebuah permukaan atau vektor permukaan dari sebuah konduktor. Oh ya, per satuan waktu. Jadi ini rumusnya I sama dengan dq, ini muatan, per dt, ini waktu. Lalu ada density dari arus sendiri. Jadi kan si arus kan melewati sebuah permukaan. Jadi bisa setiap luasan permukaan punya density arus. Itu dilambangkan dengan huruf J. Ini dari bentuk lain rumus arus. I sama dengan integral dari J dikali luas dA. Jadi I adalah arus, J, oh ya ini J dan dA-nya ini adalah vektor, tapi karena 90 derajat atau tegak lurus, jadi bisa langsung J kali dA aja, nggak perlu dikasih cos. J sama dengan density arus, A adalah vektor luasan. Oh ya, terus arus ini arah positifnya adalah arah geraknya proton atau kebalikan dari arah geraknya elektron. Terus masih ada lagi bentuk lain dari J, yaitu laju hanyut pembawa muatan. Begini, saya akan gambarkan. Ini konduktor. Ini jadi ada medan, terus ada konduktor. Nah, kan di sini ada muatannya. Jadi kalau nggak ada eh, medan listrik, muatan gerakannya random. Terus kalau ada medan listrik, geraknya masih random, tapi ada sedikit pergeseran. Jadi geraknya random, tapi masih ada sedikit pergeseran. Nah, dari fenomena ini dirumuskan J sama dengan NE dikali VD. J adalah density arus, NE
NE adalah densitas pembawa muatan. Sementara VD adalah ini eh, kecepatan bergeser sedikit bergesernya si muatan-muatan ini. VD adalah kecepatan hanyut. Untuk arus ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada. Langsung lanjut ke resistansi dan resistivitas. Oke, apa itu resistansi? Pertama, resistansi itu adalah seberapa sulitnya untuk arus melewati sebuah benda. Sulit arus melewati benda atau benda saja, benda. Nggak harus sebuah. Terus resistivitas adalah seberapa sulit si arus untuk melewati material dari si bendanya itu. Berapa sulit arus melewati ya benda. Pertama, aku tuliskan rumus dari resistansi dulu. R sama dengan V. V ini beda potensial atau tegangan per I. R resistansi V tegangan I arus. Nah, V kan udah dipelajari di bab sebelumnya sama dengan ER atau EDR. Nah, kalau di sini kita bisa tuliskan E dikali L panjang. Kemudian I tadi rumusnya bisa ditulis dengan J dikali A. Nah, keduanya ini V ini dibagi I kan menghasilkan R kan. Nah, untuk E dibagi J ini adalah resistivitas. J sama dengan resistivitas. Lambangnya rho. Rho sama dengan resistivitas. Jadi hubungannya resistivitas dengan resistansi ini seperti ini. R sama dengan resistivitas dikali dengan L dibagi dengan A. Ini kesimpulan hubungannya.
Lalu resistivitas ini kan buat suatu material. Nah, material ini umumnya bisa berubah resistivitasnya berdasarkan temperatur. Jadi se Tur. Nah, rumusnya seperti ini. Resistivitas, kemudian dikurangi resistivitas awal, sama dengan resistivitas awal dikali dengan konstanta. Ini setiap material nanti berbeda, ini alfanya. Dikali dengan temperatur akhir, kurangi temperatur awal. Temperatur yang dicari, temperatur awal. Kemudian di buku Halliday juga dijelaskan resistivitas ini punya udah diteliti secara mikro sehingga didapatkan resistivitas logam. Apa itu resistivitas logam? Singkatnya, persamaan ini didapatkan ketika membuktikan bahwa logam mematuhi hukum Ohm tidak bergantung kepada magnitudo E. Singkatnya langsung rumus saja. Resistivitas logam. Ini adalah Rho sama dengan M massa dikali dengan E pangkat 2 dikali dengan N dikali dengan tau. Rho ini resistivitas, kemudian M massa, N adalah jumlah pembawa elektron. Kemudian tau adalah waktu yang dibutuhkan si elektron untuk saling bertumbuk atau untuk elektron menumbuk sesuatu. Nah, untuk resistansi dan resistivitas ini ada yang ditanyakan nggak? Oh iya, ada yang terlupa. Oh ya, tidak perlu konduktansi itu kebalikannya resistivitas. Lalu kalau nggak ada pertanyaan, langsung masuk ke daya. 3. Daya. Apa itu daya? Daya adalah suatu besaran yang menggambarkan laju transfer energi. Laju transfer energi. Lambangnya P. Jika di percobaan alat yang digunakan bukan sebuah resistor, bisa dituliskan P sama dengan arus dikali tegangan. Tetapi kalau benda yang digunakan untuk mengetes ini adalah sebuah resistor yang mempersulit si I untuk lewat, tetapi V-nya dipaksa untuk sama,
sehingga membutuhkan sebuah energi. Jadi itu dayanya disebut daya terdisipasi atau daya yang berubah bentuk. Daya terdisipasi. Rumusnya P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Arus pangkat 2 dikali resistansi sama dengan, bisa juga dengan rumus V pangkat 2 tegangan pangkat 2 per resistansi. Untuk yang daya ini ada yang ditanyakan nggak? Daya cuma segini aja daya. Oke, kalau nggak ada, langsung masuk ke soal aja. Oke, di sini soal untuk arus. Soal arus. Soalnya sebuah bola konduksi terisolasi memiliki jari-jari 10 cm. Sebuah kawat membawa arus 1, sekian ampere ke dalam bola. Kawat lain membawa arus 1,000 ampere ke luar bola. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bola untuk meningkatkan potensial sebesar 1000 volt? Pertama bisa digambar dulu. Nah, ini arus masuk tadi, I in, ini I out. Nah, ini informasi apa saja yang kita dapat dari soal. Pertama, kita dapat jari-jari. Jari-jarinya 10 cm atau 0,1 meter. Kemudian kita dapatkan I in dan I out. I in sama dengan 1,2 ampere. Ini koma ya, bukan ribu kan. Terus I out-nya dengan 1, sekian ampere. Kemudian yang terakhir A. Delta V. Delta V ini yang 1000 volt ini meningkatkan potensial 1000 volt. Oke, berarti yang dicari tadi T. T ditanyakan. Oke. Kan tadi di bagian arus tadi rumusnya I sama dengan dq per dt. Jadi
bisa dicari dengan membagi Q dengan I. Au. Q dt. Nih, DI. Nah, dari mana kita bisa dapat DQ-nya? Dari cari Q dari delta V. Oke, kita kan tahu sebelumnya rumus V sama dengan E dikali dengan DR. Atau kalau di sini bisa ditulis R. Terus E sendiri rumusnya adalah K kali Q per R pangkat 2. Jadi V di sini adalah K kali Q per R pangkat 2 dikali R. Ini bisa dicoret. Lalu karena bentuknya bola, konstantanya adalah 1/4 V epsilon 0. Jadi kalau bentuknya beda, konstantanya juga berubah. Jadi dari sini bisa kita masukkan ke rumusnya. Mau dengan? Oh iya, ini tadi carinya Q ya. Q. V sama dengan K. Oh, nggak perlu ditulis ulang dari sini aja. Q sama dengan V per K dikali R. Ini jadi kita dapat persamaan untuk si Q-nya. Bisa kita masukkan ke rumus. Karena dq berarti kita juga pakai dv. Jadi sini kita tulis delta V kali R dikali K pangkat negatif 1 terus dibagi oleh I masuk kurangi I keluar. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Dari persamaan-persamaan atau mungkin langkah kerjanya? Oke, tidak ada. Nih, jadi bisa dimasukkan angka delta V 1000. Terus R-nya tadi udah tahu 0,1. K-nya adalah 4 V epsilon 0. Epsilon 0 sendiri besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12. Ini 4pi dikali epsilon 0-nya di atas karena K sendiri adalah super. Jadi kalau super K, ini 4pi epsilon 0-nya naik ke atas. Lalu dibagi oleh IIN. IIN tadi 1, ini sekian, 0-nya 5 kali. Kurangi 1,0. Bisa langsung dimasukkan ke kalkulator.
Oke, sudah dapat angkanya. 0,0056. Atau bisa ditulis 5,6 kali 10 pangkat negatif 3 sekon. Untuk pertanyaannya. Untuk soal nomor satu ini ada pertanyaan? Udah dapat jawabannya? Oh ya, ini nanti catatannya juga akan di-share di Drive Inti Bumi. Oke, kalau gitu lanjut ke soal selanjutnya. Gambarnya belum di-save. Kalau itu saya tulis manual aja soalnya. Diambil dari buku WID. Ini soal nomor 10 di bab 26. Magnitudo densitas arus. Jadi ini magnitudo densitas arusnya bentuknya fungsi. Jadi tidak tersebar merata dalam kawat silinder tertentu. Kan sebagai fungsi. Jarak radial. Ini jadi jaraknya dari si titik pusat. Nah, fungsi J-nya adalah B dikali R. Di mana R dalam meter. Karena J adalah I per A, jadi J dalam ampere per meter. Untuk B sendiri, besarnya 200 kali 10 pangkat 5 R. A ampere per meter pangkat 3. Ini meter pangkat 3 nanti akhirnya akan dicoret dengan meternya si R ini. Kemudian fungsi ini berlaku pada jari-jari kawat sebesar 2 mm. Milimeter. Pertanyaannya, berapa banyak arus yang dikandung dalam lebar suatu cincin tipis yang konsentris dengan kawat? Konsentris di sini artinya dia punya pusat yang sama dengan si kawatnya.
Jika cincin memiliki lebar 10 mikrometer dan punya jarak radialnya 1,2 milimeter. Oke. Sama informasi yang bisa didapatkan adalah density arusnya berbentuk fungsi J, fungsi J terhadap R adalah BR atau 200 kali 10 pangkat 5 R A per M pangkat 3. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah R. Au. R dari si kawat sama dengan 2 milimeter atau 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Kemudian yang diketahui selanjutnya adalah jari-jari atau ketebalan si cincin. Bisa tulis aja R cincin, RC, sama dengan 10 mikrometer atau 1 kali 10 negatif 5 meter. Yang terakhir informasinya yang didapatkan adalah jarak dari si kawat dengan cincin. D, distance 1,2 milimeter sama dengan 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 meter. Untuk sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, di nomor ini, soal kedua. Ini soal tentang density arus. Oke, nggak ada. Yang ditanyakan adalah I. Tapi cuma di si cincin aja. Jadi coba aku kasih gambar. Tidak begitu bagus. Oke, ini cincin. Terus di tengah-tengahnya ada kawat. Salah. Tengah-tengahnya ada kawat. Ini tebal cincin. Terus ini jarak. Dan ini jari-jari si kawat. RK. Oke. Tadi di rumus awal tadi di arus yang bagian density arus ada persamaan I sama dengan integral J karena ini J-nya fungsi J seperti ini J terhadap R dikali dengan dA. Seperti yang sudah disampaikan tadi, walaupun keduanya vektor karena sudah tegak lurus, jadi bisa langsung dikalikan. Untuk fungsi J sendiri adalah 200 dikali 10 pangkat 5.
Oh iya, integralnya dari mana sampai mananya belum saya tulis. Oke, hapus dulu. Oke, karena yang ditanyakan cuma cincin, jadi integralnya dimulai dari sisi dalam cincin sampai sisi luar cincin. Jadi dari RK ditambah jarak eh, kawat ke cincin sampai ke RK plus D plus RC, ketebalan cincin. Sudah ditulis seperti tadi, J, R, kali D, A. Nah, J, R, nggak cukup. Untuk J, R sendiri tadi udah dapat 200 kali 10 pangkat negatif, 10 pangkat 5, 10 pangkat 5, R. Terus untuk DA sendiri, DA-nya adalah 2 pi R dikali DR. Didapatkan seperti ini karena permukaannya adalah permukaan silinder atau di sini cincin, jadi permukaan alas atau atap dari sebuah silinder, bukan selimutnya. Jadi ini fungsi J sama DA sudah dirubah, dimasukkan lagi ke rumus di samping kiri ini, dimasukkan lagi. Di 200 R dikali 2 V R DR. Dapatkan karena 2 V ini konstan, bisa keluar dari integral. Integralnya dari, dimasukkan sekarang aja angkanya. Ini 2 ditambah 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 karena milimeter tadi. Kemudian di sini hampir sama. 2 plus 1,2 kali 10 pangkat negatif 3 milimeter, tapi ditambah dengan ketebalan dari si cincinnya. 10 pangkat negatif 5 meter. Kemudian ini 200 kali R pangkat 2 DR. Kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan ke kalkulator. Kebetulan saya tadi belum menghitung besarnya. Kalau itu saya masukkan ke sekarang saja.
Sorry dari tadi ke mute ya. Oke, saya ulangi. Sebuah kawat nikrom, paduan nikel kromium, besi biasa digunakan dalam elemen pemanas. Memiliki panjang 1 meter, luas penampang 1 milimeter persegi. Kawat ini membawa arus 4 ampere ketika beda potensial 2 volt diterapkan pada ujung-ujungnya. Hitunglah konduktivitas dengan simbol sigma dari nikrom. Informasi yang kita dapat dari soal ini adalah panjangnya 1 meter, kemudian luasnya atau A adalah 1 milimeter persegi, dikonversikan ke meter jadi 1 kali 10 pangkat negatif 6 meter persegi, dan arusnya ada 4 ampere, kemudian beda potensialnya ada 2 volt. Lalu ini adalah konduktivitasnya dengan simbol sigma adalah resistivitas. Jadi konduktivitas adalah kebalikan dari resistivitas. Bisa kita cari dengan pertama kita ingat-ingat dulu rumusnya buat ini. Si resistivitas adalah E per J. Sementara di sini yang diketahui V per I. Berarti R sama dengan E per J karena rumus tadi R sama dengan rho dikali L per A. Seperti ini. Sama dengan V per I. Ya, dicari dulu V-nya tadi 2. I-nya berarti 4. Didapatkan R sama dengan 0,5. Kemudian untuk mencari rho ini, resistivitas, bisa kita cari dengan R dikali A dibagi L dari persamaan ini. R sama dengan E per J dikali L per A. Didapatkan 0,5 dikali 1 kali 10 pangkat negatif 6 dikali panjangnya sama dengan 0,5 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, karena si konduktivitas tadi seper rho, jadi 1 per 0,5 kali 10 pangkat negatif 6. Didapatkan 2 kali 10 pangkat 6. Karena ini, rho satuannya adalah ohm meter, kalau sigma adalah MHO, mo. Kebalikan dari ohm meter. Ini nomor terakhir dari tutor awal ini. Apakah untuk nomor terakhir ada pertanyaan? Sekali lagi saya ingatkan nanti catatannya akan di-share di Kami. Karena tidak ada pertanyaan, langsung saja saya serahkan kembali ke host atau bisa juga ke Miftah Hanif. Silahkan. Saya akan stop. Oke, cek. Suaranya masuk nggak? Oke, page share screen ya. Oke, teman-teman, aku akan melanjutkan materi dari Andika tadi. Ini kan udah jelas ya, Andika membahas tentang arus, tentang hambatan, tentang
daya gitu. Nah, sekarang aku lebih ke penerapan di hukum Kirchhoff gitu. Gimana sih cara kita menganalisis secara sederhana hukum Kirchhoff? Oke, yang pertama itu kita harus tahu nih. Yang pertama arus. Arus itu apa sih? Arus itu apa? Terus ada hambatan R juga, terus ada beda potensial. Nah, arus itu sesuatu yang mengalir ketika dikasih sebuah energi. Misal gini ya, ada rangkaian ini, terus ini ada baterai. Nah, misal arusnya ke sini nih, arusnya ke sini. Definisi arus itu teman-teman, ini positif, ini negatif. Dia bakal keluar dari arah yang positif, arahnya sini nih, arus ke sini. Kenapa gitu? Nanti sebenarnya kan biasanya kalau kita menghitung kadang nemu angka minus, misal ya minus 2 ampere. Misalnya. Kok arus tuh nilainya minus gitu? Oke, bentar ini apa nih? Oke, nah kok arahnya nilai perhitungannya minus, padahal kan arus nggak mungkin minus ya. Nah ini masalah dengan tanda aja teman-teman, arahnya nanti kita bahas. Oke ya, jadi paham ya Mak? Arus itu yang keluar dari positif. Jadi dia keluar terus melingkar sesuai dengan jalurnya gitu. Sedangkan hambatan itu ya dia menghambat arus ini. Contoh ya, di sini ada 4 volt ditambah hambatan sini 1 ohm misal. Nah nanti yang kebaca di alat ukur itu biasanya nggak murni 4 volt, nggak murni. Biasanya mungkin 3,95 atau 3,9 karena udah ada hambatan ini nih. Itu fungsi hambatan supaya energi yang dihasilkan itu nggak terlalu besar gitu, maksudnya supaya hemat juga. Biasanya kan penggunaan baterai itu kan di remote, di HP itu kayak meminimalisir resikonya gitu, makanya ada hambatan. Oke, itu sekilas tentang IRV nih. Ada juga rumus segitiga yang mungkin bisa mudah diingat gitu. Misal V ini I kali R. Ya, berarti kalau ditanya V tinggal I kali R gitu. Kalau ditanya I, baru tinggal V bagi R. Tinggal gitu rumus segitiganya. Itu yang paling dasar. Oke. Selanjutnya ada lagi yang namanya kayak simbol ya, atau R tuh garis-garis gini nih. Ini R nih. Misal ada rangkaian, tadi ya yang ini rangkaian, tapi simbolnya diganti, ini simbol hambatan namanya. Ya simbol yang sering dipakai simbol ini. Terus ada juga yang namanya mungkin kalian dari SMP juga udah tahu ya kayak seri gitu, paralel. Nah seri itu ya definisi seri itu nilai apa namanya, nilai I-nya, nilai hambatannya sama. Beda potensialnya, sorry. Bentar. Oke, ini bentar. Oh ya, seri itu teman-teman misal ada suatu rangkaian gini. Ada suatu rangkaian gini. Ini R1, R2 gitu. Ini R3. Nah, ini mudah. Kalau yang untuk rumus R-nya tinggal R1, R2, tambah R3. Terus sama juga kayak I-nya sama. Nilai I-nya sama. I1, I2, I3. Berarti yang harus dari sini, misal ini I1, ini I2. Nah, ini sama nih nilainya. Misal di sini 5 ampere, dan di sini juga 5. Konsepnya gitu. Misal di sini berarti di sini 5 juga ampere. Terus voltasenya yang dijumlah. Berarti voltase total itu V1 tambah V2 tambah V3. Nah, sedangkan untuk paralel sendiri itu ada sedikit perbedaan, tapi nggak akan signifikan. Misal ini ya, tadi dibuat paralel gini karena dia bercabang, teman-teman. Misal ini ada I1 nih. Nah, dia bercabang, misal ini I ya, ini I. Dia bercabang lagi jadi I1,
Terus, ini bentar apa masuk. Oke. Nah, ini ada I1, ada I2, ada I3. Nah, di sini I lagi. Karena nanti kita akan masuk ke hukum Kirchhoff ya. Nah, ini I1, I2, I3. Nah, kalau yang ini, nilai R-nya itu, totalnya itu jadi 1 per R gitu. Berarti setengahnya ya. Sepernya, berarti R1 seper R1 seper R2 tambah seper R3. Ini untuk R. Sedangkan untuk I-nya itu kita dijumlahin. I-nya dijumlahin. Mohon koreksi ya kalau salah. V3 itu. Beda potensial yang sama, teman-teman. V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Ini untuk yang rangkaian listrik. Artinya yang sering kita temui. Ini. Itu yang konsep dasar. Yang kedua, teman-teman, ada yang rumus dasar yang harus kita ketahui. V, I kali R, yang ini nih. Ini. Yang kedua tadi ada yang seri ya. Seri itu kayak R1 tambah R2 tambah R3. Nah, ini nih. Ini. Terus ada lagi yang paralel tadi. Ini kan 1 per R1 tambah R2 tambah 1 per R3 dan seterusnya. Oke. Satu lagi ada rumus daya, teman-teman. Daya disipasi. Daya disipasi itu daya yang berkurang ketika ada apa kayak hambatan gitu, kayak hambatan arus listriknya itu pasti berkurang dayanya. Itu I kuadrat kali R atau V kuadrat dikali R. Oke. Ini rumus daya disipasi. Mungkin tadi N1 udah bahas ya, Andika udah bahas tentang daya disipasi. Oke, selanjutnya kita langsung aja contoh soal. Contohnya. Contoh ini ada sebuah arus, terus dibagi lagi bidang sini. Sini ada 2. Oke, sini 1. Sini lagi. Oke. Di sini ada 10 volt. Ini ada 4 ohm, 2 ohm. Terus ada 4 ohm juga di sini. Sama 2,6 ohm. Oke. Nah, yang harus teman-teman lakukan, kita harus menyederhanakan, teman-teman. Jadi kan ini bisa disederhanain nih. Jadi rangkaiannya itu jadi gini. Ini jadi 1. Ini jadi sini. Ini sini. Terus ini. Nah, ini jadi nih. Jadi kan ini kan rangkaian seri ya. Rangkaian seri tinggal dijumlahin aja. Berarti tinggal 6 ohm di sini. Sini tinggal 4 ohm. Oke. Masuk lagi. Kita sederhanain lagi. Jadi udah ketemu nih, ini paralel kan. Jadi tinggal 1 per kan aja. Berarti tinggal ini nanti ke sini. Jadi di sini. Jadi rangkaiannya tinggal begini aja nih. Oke. Jadi di sini tadi 2,6. Di sini tadi tetap 2,6. Nah, jadi ini 1 per 6 tambah 1 per 4 sama dengan 1 per R kan. Jadi berapa tuh? 24 aja, 24 4 tambah 6 per R. Jadi 10 2,4 berarti 2,4 ya. Oke, berarti total kan udah jadi seri lagi nih. Udah jadi seri ini 10 volt. Berarti total R-nya itu 5 volt. 5 ohm, 5 ohm. Voltnya 10 ohm, 10 volt. Nah, nilai I tinggal masukin ke rumus tadi, V bagi R. Jadi 10 volt dibagi 5 ohm. Hasilnya 2 ampere. Nah, teman-teman, tadi kan kalau rangkaiannya seri berarti arusnya sama. Berarti di sini, teman-teman, yang arus mengalir di sini itu 2 ampere. Arus yang mengalir di sini itu 2 ampere. Karena sama. Ini kalau misalnya ditanya berapa arus yang mengalir di 2,4, itu ya 2 ampere gitu. Tapi kan 2 ampere ini kan pecahan dari rangkaian ini ya. Pecahan dari ini. Jadi kita harus pecahin lagi. Karena tadi kita udah tahu rangkaian itu sama.
Bentar. Ini kayaknya ada yang salah nih. Bentar. Bentar. Oh iya, bentar. Ini kan udah nih dapat nih, ini 2 ampere namanya. Nah, ini kita pecah lagi karena tadi bentar. Tadi kan udah jelas ya, V-nya sama kalau untuk paralel. Berarti nilai V di sini, potensial di sini ini sama. Potensial di sini, potensial sama. Karena potensialnya 10, teman-teman. 10 berarti 10 di sini, 10 di sini. Nilai I-nya yang harus kita cari. Terus nilai I-nya itu berarti potensial itu V kali R, berarti 40. Kok 40 ya, bentar. Kok bukan. Kok nilai I, bentar. Nilai I, V bagi R. Berarti V-nya tadi 10 bagi 10 berarti 1. 10, bentar, kok ini jelek banget. Di sini aja kita buat. Di sini. Ini kan udah dapat ya tadi 10 volt. 10 volt itu untuk yang seri ya. Untuk seri itu berarti bentar aku cek dulu, takut salah nih. Bentar aku cek dulu, takut salah. Bentar ya guys. Aku cek dulu tadi tuh kalau nggak salah rangkaian tertutup Kirchhoff. Oh ya, ini bentar. Bentar ya. Bentar. Sebentar ya guys. Aku cek dulu nih. Oh ya, sorry. Tadi baru ingat. Oke. Berarti tadi sorry guys. Udah kelihatan lagi ya slide-nya, bentar. Ini di kok bentar. Duh, kehapus. Aduh, bentar. Aduh, sorry. Bentar. Ini error. Bentar, tulis lagi lah. Tadi 2,6. Sorry ya, teman-teman. Tadi ada gangguan teknis. Oke, aku ulang lagi biar paham. Kita pelan-pelan. Ini 4 ohm, 2 ohm, terus 4 ohm, 10 volt. Oke. Nah, tadi kan kita harus menyederhanakan rangkaian ini, teman-teman. Jadi kan kalau dibuat lagi, jadi gini ya, gini, terus ini udah jadi satu nih, karena udah digabungin tadi. Ini udah jadi satu, ini udah, oke, ini udah jadi. Terus kalau kita pecah, kita sederhana lagi, berarti tinggal gini aja kan. Gini, sama gini. Nah, tadi kita udah dapat ya, berarti ini tetap 2,6, ini 6, ini 4, ini 2,6, tadi 2,4, berarti di totalnya itu sama dengan 5 ampere. Nah, voltnya tadi 10 ya, ini 10 volt. Jadi nilai, kok isi R ini ya? Nilai I-nya itu tinggal V bagi R. 10 bagi 5, 2 ampere. Oke. Nah, jadi kan tadi ini 2 ya, di sini 2 ampere nih. Ini 2 ampere juga. Nah, 2 ampere ini untuk yang bagian ini 2 ampere sama. Tadi kan kalau yang di paralel tegangan sama. Tegangan itu kan pada potensialnya sama. Berarti 10 volt ini untuk dibagi 2 ini. 10 voltnya dibagi 2. Ini kayaknya tadi aku cari dulu deh filenya. Hapus terus.
Bentar guys, tadi di mana ya? Tadi itu, oke, sorry. Kita kembali lagi. Kembali lagi. Oke, tadi kan ini udah dapat ya 2 ampere. Sorry ya tadi yang slide tadi kehapus, nanti aku tulis lagi lah. Ini 2 ampere, ini 2 ampere. Jadi karena kita tuh pengen, tadi kan definisinya kan kalau di paralel itu tegangnya sama, jadi V-nya sama. Jadi tinggal kita cari V nih. Berarti I kali R. Tadi tinggal 2 kali 2,4. Hasilnya 4,8 volt. Nah, teman-teman, 4,8 volt itu teman-teman, itu bakal sama di sini. Untuk ini, titik ini itu 4,8, titik ini itu 4,8. Karena tadi konsepnya ya, kalau ketika paralel, jadi tegangnya sama. Tapi kalau ketika seri tadi, nilai arusnya sama, nilai I-nya sama. Jadi kita udah tahu 4,8 kali 6. Jadi kalau kita pengen cari nilai arus di sini, ya tinggal kita pakai rumus ini lagi. Jadi ya anggap aja misal ini I1 ya. I1, I2. Ini I misalnya. Berarti kalau kita ingin ngitung I1, tinggal V bagi R aja gitu. V-nya tadi udah dapat 4,8 dibagi 6. Berapa tuh? Nah, 4,8 bagi 6 berarti 0,8 ya. Artinya yang I1 itu 0,8 arusnya, kuat arusnya 0,8. Oke. Dapat 0,8. Nah, I2 sama, berarti tinggal I2 voltnya tadi 4,8 dibagi 4. Berarti 1,2 ya, 1,2. Oke. Oke. Nah, teman-teman, kan tadi kan yang di sini kan 2 ampere ya nilainya 2,6. Ternyata 2 ampere ini sama nilainya ketika kita jumlahin ini 1,2 sama 1,2 tambah 0,8. Jadi hasilnya kan 2 ampere ya ini. Ternyata pas, nilainya pas nih, 2 ampere gitu. Jadi konsepnya ketika ada rangkaian yang banyak ini kita sederhanain dulu, dan kita harus ingat ketika dia seri, I-nya sama nih, konstan ya, sama pokoknya. Nah, ketika dia paralel, tegangannya sama, V-nya yang sama. V-nya sama. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Aku minta feedback-nya dong, kalau memang nggak ada yang mau nanya, bisa dilanjut gitu. Oke, itu yang sederhana banget ya untuk materi malam ini gitu. Oke, kalau nggak ada, aku pengen lanjut satu materi lagi tentang ini aturan dalam hukum Kirchhoff. Bentar, ini belum ditambah lagi. Keep dulu. Slide, new slide. Oke. Oke, jadi teman-teman ada yang kayak kita masuk ke hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Kirchhoff 2. Kita lebih khusus ke hukum Kirchhoff 2 nih. Hukum Kirchhoff 2 itu pada rangkaian tertutup, gini. Ini misal ini sini anggap aja bagus ya teman-teman gambar. Oke, hukum Kirchhoff itu kita definisikan sebagai jumlah potensial sama dengan jumlah tegangan dalamnya gitu, sama dengan I kali R-nya gitu, sama dengan 0. Ini definisinya teman-teman, rumus yang
biasanya nanti kita pakai gitu untuk menganalisis soal-soal hukum Kirchhoff. Terus kita juga harus ingat ada namanya tuh hukum Kirchhoff 1 ya. I masuk sama dengan I keluar gitu. Ya, I masuk sama I. Misal ini I1 nih. Ini I2, I3, I4. Nah, ini kalau dalam hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 1 berarti I1 tambah I2 sama dengan I3 tambah I4. Oke, itu konsep yang sederhana banget. Nah, sekarang kita ada kayak perjanjian teman-teman. Aku kurang tahu sih ini ditetapin dalam apa namanya kayak memang udah sah gitu di janji atau memang bisa bebas, tapi aturannya seperti ini nih. Bisa dicatat mungkin. Perjanjian tanda pada baterai. Pada baterai. Misal arusnya ke sini teman-teman. Nah, arusnya misal ke sini ya, ini arus I. Kalau dimulai dari positif, dia mulai dari positif, terus positif negatif berarti tandanya minus. Begitupun sebaliknya ketika dimulai dari yang kecil, yang negatif ya, berarti nilainya positif. Cara ingatnya gampang sih, misal kayak dia mulai dari positif, negatif berarti negatif. Mulai dari negatif menuju ke positif berarti nilainya positif. Itu perjanjian awal. Terus perjanjian pada tanda resistor atau tanda tegangannya itu. Perjanjian pada tanda resistor. Oke. Misal teman-teman, ini ada arus lagi nih. Arah I-nya ke sini nih. Arahnya I-nya ke kanan. Terus arah putaran itu juga ke kanan gitu, ngikut ini arah putaran misalnya. Maka nilainya minus. Nilainya minus. Begitupun sebaliknya, ketika dia berlawanan arah, misal gini, arah I-nya ke sini, arah putarannya ke sini, dia positif. Kenapa gitu, Mifka? Karena gini, yang namanya ini hambatan ya. Hambatan itu pasti dia menghambat. Berarti ketika dia arusnya ke sini ke kanan, ketemu ini, berarti dia kan menghambat ya. Berarti nilainya minus gitu, berkurang. Begitupun sebaliknya, kalau dia berlawanan arah, dia nanti positif. Contoh soal, kita langsung aja ke contoh soal, langsung ke aplikasi. Oh ya, ada lagi nih teman-teman yang harus dicatat langkah-langkah dalam menyelesaikan soal hukum Kirchhoff. Langkah-langkahnya nih. Yang pertama, tebak dulu. Kita nggak apa-apa tebak arah arus pada rangkaiannya. Dalam rangkaian, sorry. Dalam rangkaian. Bebas nih, bebas. Maksudnya mau kita searah jarum, jam, berlawanan arus, jam itu bebas. Yang kedua, pilih arah loop-nya. Arah loop. Loop itu putaran ya teman-teman. Arah putaran memutari rangkaian. Memutari rangkaian. Ini bebas juga, bebas. Nah, yang ketiga mulai kita start. Mulai kita putari, dan terapin aturan perjanjian, terapkan aturan tadi, aturan perjanjian tadi. Perjanjian tadi. Oke. Nah, kita langsung aja ke soal. Ini ada contoh soal nih, teman-teman. Supaya mudah. Ini ada soal. Ini ada soal. Ini terus ke sini. Ini besar, ini kecil. Terus ada di sini juga.
Di sini, sini. Ini titik D, ini A, B, C. Pertanyaannya itu yang pertama, pertanyaan pertama itu arus yang mengalir pada rangkaian, arus yang mengalir pada rangkaian dan arahnya kemana? Dan arahnya kemana? Arahnya ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan kedua itu beda potensial VAC. Berarti di titik A dan C. A dan C. Yang ketiga itu pertanyaannya potensial di titik C, potensial titik C jika titik B itu dijadikan acuan. Jika titik B dijadikan ground. Nanti aku jelasin ground itu apa. Oke, ground. Oke, kita langsung kita bahas. Yang pertama, teman-teman, yang harus kita perhatiin, ini yang pertama, yang A ya, jawab nih. Jawab yang A, yang pertanyaan pertama, sorry. Tadi kan kita kan ada aturan ya. Yang pertama kita tentuin dulu nih langkah-langkahnya, arahnya. Aku pengen nentuin arahnya itu ke sini nih, ke sini dulu nih. Arahnya ke sini. Berarti dari sini ya mulai dari sini ke sini sampai finish lagi di sini. Finishnya di sini. Oke. Tadi kita udah sepakat ya. Ketika ini kan arah arus ya, arah arusnya nih, I-nya. Ketika arah ini ketemu, searah dengan arah putaran, teman-teman. Ini kan searah ya, arah I-nya ke sini, putarannya ke sini. Itu kan searah. Berarti nilai, oh ya ini belum nilai. Sorry, 2 ohm, 4 volt, 3 ohm, ini 5 volt, ini 12 volt, ini 7 volt. Nah, analisisnya gampang. Kita tebak dulu udah, terus pilih arahnya udah nih, pilih arahnya udah. Nah, mulai kita terapan aturan perjanjian tadi. Aturan perjanjiannya ketika arus I ketemu hambatan dan searah, itu nilainya minus. Berarti minus 2I. Itu ditambah. Nah, udah di sini ya, udah di sini, jalan ke sini, ketemu 4 volt. Ketemu 4 volt. Nah, yang ketemu tuh yang kecil ya, yang kecil tadi ya, minus plus. Tadi kita kembali lagi ke aturan, kalau dia minus plus, berarti nilainya positif. Berarti ditambah 4 volt, ditambah 4. Ketemu lagi ini arus 3 ohm ini, searah lagi gitu, searah, berarti nilainya negatif, 3I. Ketemu lagi nilai yang 5 ohm, dan arahnya searah juga nih, searah. Berarti minus 5I. Nah, ketemu lagi yang ini baterai kan, yang besar positif, ini positif, ketemu negatif. Berarti hasilnya negatif. Berarti yang dilihat itu yang negatif, yang keluarnya gitu. Berarti nilainya negatif. Negatif 12. Dan terakhir dia finish di sini. Finishnya di sini. Positif, negatif, positif, berarti nilai positif. Ya, jadi ini tadi aturannya positif ya, aturannya positif. Plus 7 sama dengan 0 karena rangkaian tertutup. Jadi hasilnya itu ya kurang lebih 10I sama dengan minus 1. Berarti I-nya itu minus 0,1A. Arahnya kebalik, teman-teman. Arahnya kebalik. Oke. Kalian nggak usah takut nanti ketemu minus 1 atau minus karena ya memang kita menentukannya bebas. Jadi arah yang benar itu sebenarnya arahnya ke sini. Ganti pena dulu. Arah yang benar tuh ke sini seharusnya. Sini nih. Jadi mutarnya tuh ke sini. Nanti nilainya positif. Ini nggak bermasalah, berarti arahnya aja kebalik. Oke, sampai di sini paham kan? Tadi ya ingatin aturannya, ingatin ketika dia ke sini nih, aku ulangi sekali lagi, I ketemu arus dan searah semua gitu, searah semua, berarti nilainya negatif nih. Kecuali misal I-nya ke sini ya, I-nya ke sini. Tapi mutarnya tuh berlawanan ke sini, mutarnya ke sini. Ini ada arus nih.
mutarnya ke sini, berarti nilainya positif. Nilai ini positif. Gitu. Oke, ini baru pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua itu potensial di ABC ya, potensial di ABC. Oke. Kembali lagi teman-teman, aku buatin lagi soalnya. Kita buatin lagi soalnya ini, berarti tadi sini, terus di sini, terus ada lagi. Oke, ini A, ini B, C, D. Ini tadi ada 2, 4, 3, 5, 12, 7. Oke. Nah, berarti yang ditanya itu kan dari A ke C. Nah, teman-teman, kalau diminta dari A, B, C, kita tuh bisa dari sini, jalannya itu bisa dari sini, A, B, C, atau A, D, C. Nanti hasilnya sama aja. Kita buktikan ya. Yang pertama nih, ABC ya. ABC berarti, kita lihat nih, berarti ada VA ya. Kita mulai dari sini ya, titik ini VA nih. Titik VA, kita mulai dari sana. Kita ke B dulu. Positif, negatif. Berarti nilainya negatif nih. Berarti minus 7. Ingat ya, aturan tadi masih harus diingat, aturan tadi minus 7. Terus negatif, positif. Berarti positif nih. Plus 12. Nah, oke, arahnya tetap sama ya. Arahnya tadi ke sini juga. Bentar. Oh ya, arahnya udah kita ubah ya. Arahnya udah kita ubah tadi. Yang benar tuh arahnya ke berlawanan arah jarum jam. Tadi kan yang awalnya, yang sebelumnya ini ya. Yang sebelumnya tuh ke sini kan. Yang merah ini nih. Tapi salah, karena arahnya kebalik. Oke, udah. Nah, terus tadi, nah ketika ini ada I, ketemu ini searah gitu. Arahnya searah lagi, berarti minus. Ingat ya, minus 5I. Sama dengan VC. Finishnya di sini. Sama dengan VC. Nah, kan definisi VAC itu berarti sama dengan VA min VC. Ya, berarti tinggal 5I minus 5. Jadi VAC itu sama dengan minus 4,5 volt. Nah, terus teman-teman, gimana kalau dari ADC? ADC sama. Berarti kalau di ADC, kita startnya dari VA juga. Oke. VA, terus di sini kan arah I-nya ke sini ya. Tapi putarannya ke sini. Berarti nilainya positif. Nilainya positif. Plus 2I. Oke. Jalan terus ketemu sini. Negatif, positif. Berarti nilainya positif. 4. Jalan lagi, ketemu arus ini nih, arus ini. Karena arusnya ke sini, putarannya ke sana, berarti nilainya positif karena berlawanan. Plus 3 sama dengan VC. Jadi VA min VC sama dengan minus 4 minus 5I. Oke. Jadi, oh ya, nilai I-nya tadi udah ketahui teman-teman. Sorry, aku tadi lupa nih nilai I tadi berapa ya. Nilai I tadi, nilai itu udah diketahui ya. Oh, 0,1, sorry. Nilai I-nya 0,1. Tinggal masukin ya, maksudnya substitusi ke sini, hasilnya sama, minus 4,5 volt. Oke, jadi sebenarnya mudah kan, misal pengen cari titik A ke C ya, berarti tinggal kita terapin aturan tadi, dapatlah titiknya gitu. Yang kedua, tinggal telitinya aja gitu, gimana cara masukin angkanya. Saat ini ada chat apa nih? Oke, feedback. Oke, selanjutnya, ini yang pertanyaan C yang terakhir nomor 3. Sorry. Kok nggak ada? Bentar. Kok nggak ada? Oke, nomor 3 nih. Yang 3 tadi kan ditanya itu ketika
yang ditanya itu cuma di titik C, teman-teman. Beda potensial titik C. Tapi definisi beda potensial itu minimal harus ada 2 titik. Itu definisinya tuh, minimal harus ada 2 titik VC. Berarti yang di sini minimal 2 VC itu kita memang harus punya satu titik lagi supaya dia bisa ketemu beda potensial. Nah, tadi kan disebut di soal itu ground ya, ground. Ground itu artinya kayak acuan gitu, teman-teman. Nilainya 0. Kalau di simbol tuh nilainya gini nih. Bentar. Nilainya itu di sini. Nilainya di sini nih. Arti yang ini nilainya 0. Nilainya 0. Nilainya 0, terus tinggal kita jalanin aja. Berarti yang C itu sama. Berarti mulai dari startnya VC, arusnya ke sini, arahnya ke sini, berarti berlawanan sama dengan 5I. Terus ketemu 12. Berarti positif negatif, berarti negatif minus 12 sama dengan 0. Finishnya di sini, teman-teman. Finishnya di B. Jadi nilai 5I sama dengan 12. I sama dengan 12 bagi 5. Itu 2,4 ya, 2,4 ampere. Jadi nilai yang titik B itu, kok 2,4 ampere, sorry. Oh ya, ini VC ya, ini VC ditambah berarti. Ya, ini tambah, sorry. Salah. Berarti VC sama dengan 12 ditambah 12 minus 5I. 12 minus 0,5. Tadi kan yang itu 0,1 ya, 0,1, 0,5 berarti 11,5 volt. Jadi nilai di VC ini 11,5 volt, teman-teman. Yang di VC ya, 11,5. Kira-kira begitu, teman-teman, yang harus diperhatikan. Mau bentuk soalnya tuh gimana pun, kalau kalian paham konsepnya, terutama aturan tadi ya, kita memang harus tahu perjanjian ini. Kita memang harus tahu perjanjian ini. Nah, kita nanti akan mudah untuk mengerjakan. Sampai sini ada yang mau tanyakan nggak? Materinya udah beres sih. Nggak terlalu banyak. Oke. Berhubung dikit lagi nih. Oke, mungkin aku kembalikan aja ke MC ya. Thank you banyak. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat lah, walaupun sedikit gitu. Oke, dari aku cukup. Kembalikan ke MC.